Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari Saharudin. Saya mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon. Jadi di sini pada video ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah micro teaching, yaitu mempraktekkan salah satu dari 9 keterampilan dasar mengajar. Nah, yang akan saya praktekkan di sini yaitu tentang keterampilan memberikan penguatan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari keterampilan memberikan penguatan ini. Jadi, keterampilan memberikan penguatan merupakan keterampilan yang dapat memberikan penguatan kepada peserta didik, yaitu melalui pujian yang diberikan dari seorang guru yang berupa respon-respon positif ataupun tanda penghargaan. Nah, apa sih tujuan dari keterampilan memberikan penguatan ini? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan perhatian siswa, yang kedua membangkitkan motivasi belajar, yang ketiga menumbuhkan rasa percaya diri siswa, yang keempat memudahkan siswa dalam belajar, dan yang paling terakhir tentunya yaitu agar bisa membuat suasana kelas menjadi lebih kondusif. Nah, ini adalah pengertian dari keterampilan memberikan penguatan. Nah, satu lagi teman-teman, bahwa keterampilan memberikan penguatan ini dapat dilakukan melalui kata-kata atau ucapan yang berupa ucapan-ucapan yang positif atau verbal. Yang kedua yaitu non-verbal, contohnya seperti memberikan isyarat-isyarat tertentu kepada peserta didik, contohnya seperti menaikkan jempol atau memberikan sentuhan fisik kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengimplementasikan keterampilan memberikan penguatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau absen dulu anak-anak Ibu satu persatu, oke? Sarnihadi Ibrahim hadir, Aipa Mijo hadir. Nah, alhamdulillah setelah mengabsen, ternyata setelah Ibu lihat-lihat, anak-anak Ibu pada hari ini sangat ceria-ceria, dan yang pastinya anak-anak Ibu pada hari ini semuanya hadir dan lengkap di dalam kelas. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu lalu? Ayo, ada yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat, angkat tangannya ya. Saya masih ingat, Bu, pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang adab bertamu. Nah, Masya Allah, betul sekali, bagus Nak Putri. Jadi, pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang adab bertamu. Nah, Ibu mau nanya lagi nih kepada anak-anak, ada yang tahu apa sih adab-adab dalam bertamu? Kalau ada yang tahu jawabannya, angkat tangannya ya. Saya, Bu. Jadi yang pertama sebelum kita bertamu yaitu kita harus dengan niat yang baik. Yang kedua yaitu jangan lupa mengucapkan salam. Yang ketiga yaitu datang pada waktu yang tepat. Yang keempat yaitu jangan lupa untuk bersikap sopan santun. Itu saja, Bu. Tepat, betul sekali jawabannya. Jadi itu adalah materi kita pada minggu kemarin dan bagaimana adab-adab dalam bertamu. Nah, anak-anak, Ibu rasa anak-anak Ibu pada hari ini sudah paham dengan materi kita pada minggu lalu. Sekarang kita lanjut pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang adab berpakaian. Nah, anak-anak sekalian, adab berpakaian dalam Islam itu ada banyak sekali, tapi salah satunya yaitu apa? Iya, betul sekali, tidak boleh menyerupai lawan jenis. Nah, anak-anak, dalam adab berpakaian ini ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Islam mengatur cara berpakaian untuk muslim, baik untuk muslim maupun muslimah. Nah, salah satunya yaitu ada pada Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk berhias. Nah, itu adalah terjemahan dari Quran surah Al-A'raf ayat 26. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara berpakaian atau adab berpakaian untuk kaum muslimin atau kaum muslim dan muslimah.
Nah, yang pertama yaitu jangan lupa untuk membaca doa. Ketika kita memakai pakaian, kita tidak lupa untuk membaca doa. Yang kedua yaitu kita tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Selanjutnya yaitu kita harus memulai berpakaian dari kanan atau tidak boleh dari kiri. Selanjutnya itu gunakan pakaian yang halal. Nah, anak-anak, yang ibu jelaskan tadi itu merupakan sesuatu adab yang umum. Nah, ibu mau nanya nih, anak-anak ada yang tahu? Kalau tadi kan ibu sudah menjelaskan adab berpakaian bagi kaum muslim dan muslimah atau secara umum. Nah, ibu mau nanya dulu nih, ada yang tahu tidak bagaimana atau adab berpakaian menurut Islam, yaitu hanya untuk kaum wanita saja atau muslimah? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, jangan lupa seperti biasa angkat tangannya ya anak-anak. Saya tahu, Bu. Yang pertama yaitu kita sebagai seorang muslimah itu harus berpakaian secara sopan dan tentunya harus menutup aurat. Yang pastinya kita harus menggunakan kain yang tebal, dan selanjutnya yaitu sebagai kaum muslimah kita tidak boleh menggunakan pakaian yang secara berlebih-lebihan dan tidak boleh berhias juga secara berlebih-lebihan. Itu saja, Bu. Masya Allah, pintar sekali, great. Jadi betul sekali apa yang dijawab oleh Nak Putri. Jadi kita itu sebagai seorang muslimah tidak boleh menggunakan pakaian yang yang tipis, tapi harus menggunakan pakaian yang tebal agar tidak membentuk lekuk tubuh kita. Selanjutnya itu kita sebagai seorang muslimah tidak boleh menggunakan pakaian yang berlebihan atau juga berhias secara berlebih-lebihan. Nah, ini termasuk dari adab berpakaian dalam Islam untuk muslimah. Nah, tadi kan sudah untuk muslimah. Ada yang tahu ada berpakaian menurut Islam tentang bagaimana ada berpakaian untuk seorang muslim atau seorang laki-laki? Ada yang tahu? Saya, Bu. Jadi kalau yang saya tahu, Bu, seorang pria atau seorang laki-laki itu harus tetap menutup aurat mereka, Bu. Kemudian mereka tidak boleh memakai emas atau sesuatu yang terbuat dari emas, Bu. Selanjutnya yaitu seorang laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Itu saja, Bu. Nah, iya, tepat sekali jawabannya. Jadi memang seorang laki-laki itu tetap harus menutup aurat mereka. Kemudian mereka juga tidak boleh memakai emas, tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, anak-anak, ibu rasa materi kita pada hari ini sudah cukup, dan ibu rasa anak-anak ibu pada hari ini yang cantik dan ganteng ini sudah memahami materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke, baik anak-anak, sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau kasih tugas, yaitu anak-anak mencari satu ayat yang berkaitan dengan adab berpakaian, tapi tidak boleh ayat yang sudah ibu sebutkan tadi. Baik anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih karena semua hari ini sudah pada hadir dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugas minggu depan dikumpulkan dan kalau bisa dihafalkan supaya nilainya lebih banyak lagi. Nanti ibu kasih hadiah untuk anak-anak yang bisa menghafalkan surah yang sudah mereka cari. Oke, baik, ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.